Hey, what's up? Welcome back to my channel. Sebelum menyaksikan video pembelajaran, klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di pelajaran tematik bersama Bu Alia. Anak-anak semua, jangan lupa sarapan ya. Dan jangan lupa menggunakan seragam, menandakan siswa yang disiplin. Ya, anak-anak semua, alangkah lebih baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita masih belajar subtema 4 hidup rukun di sekolah. Pembelajaran 4. Materi yang akan dipelajari hari ini yaitu Bahasa Indonesia, SBDP, dan Matematika. Bahasa Indonesianya menyebutkan kalimat penolakan yang baik, dan SBDP-nya kita akan membuat mozaik menggunakan bahan alam. Matematikanya menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan. Langsung saja ke materi yang pertama, Bahasa Indonesia. Menyebutkan kalimat penolakan yang baik. Nah, hidup rukun di masyarakat berarti saling menghormati dan menghargai orang lain. Misalnya ketika menolak tawaran atau ajakan orang lain, sebaiknya ucapkan kalimat penolakan dengan santun agar tidak menyakiti orang lain. Ya, anak-anak semuanya, ketika kita diajak atau diberi tawaran oleh orang lain, kita harus mengucapkan kalimat penolakan yang sopan dan santun agar kalimat yang kita ucapkan itu tidak menyakiti orang lain. Seperti itu. Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini terdapat 2 contoh penolakan yang menjaga kerukunan dan penolakan yang tidak menjaga kerukunan. Nah, anak-anak perhatikan contoh berikut ya, mana yang lebih baik. Di sini contoh penolakan yang menjaga kerukunan. Kata ibu, silahkan kuenya dicicipi. Terima kasih bu, saya masih kenyang, katanya. Nah, selanjutnya di sini kata ibunya, silahkan kuenya dicicipi. Terus anaknya menjawab, tidak mau kuenya tidak enak. Coba anak-anak perhatikan. Kalimat penolakan mana yang menjaga kerukunan? Iya, kalimat penolakan yang ini ya. Jadi, ketika orang menawarkan sesuatu atau orang lain siapapun itu menawarkan sesuatu kepada kita, tapi kita masih kenyang, kita harus mengucapkan kalimat penolakan dengan baik supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, seperti ini. Terima kasih bu, saya masih kenyang, seperti itu. Dan kalau yang penolakan yang tidak menjaga kerukunan seperti ini. Kalau kita tidak mau, tidak usah mencela makanannya, tidak usah mencela apapun itu, dan tidak usah beralasan apapun. Jika kita tidak mau, ya sudah, dengan alasan yang baik, supaya tidak menyinggung perasaan orang yang memberi tawaran atau ajakan. Kita harus mengucapkan kalimat penolakan yang sopan dan santun. Nah, selanjutnya SBDP. Membuat mozaik menggunakan bahan alam. Salah satu jenis karya dari bahan alam adalah mozaik. Mozaik dibuat dengan cara menempelkan keping-keping bahan alam pada bidang datar. Nah, contohnya seperti ini. Jadi mozaik contohnya seperti ini. Ini contoh bahan alam dari biji-bijian. Ada biji jagung, ada kacang hijau, ada juga dari beras. Ya. Ini ada juga dari kacang merah dan lain sebagainya.
Ini contoh mozaik dari bahan alam, biji-bijian contohnya. Nah, bisa juga dari kulit kerang, cangkang telur, atau daun. Selanjutnya, matematika. Menyelesaikan soal cerita dengan tentang penjumlahan dan pengurangan. Di sebuah toko roti terdapat 135 roti rasa coklat dan 159 roti rasa stroberi. Sebanyak 226 roti sudah terjual. Berapa sisa roti yang belum terjual? Nah, ini dari soal cerita kita identifikasi dan kita tulis bentuk soal yang benarnya seperti apa. Nah, di sini di sebuah toko roti terdapat 135 roti rasa coklat dan 159 roti rasa stroberi. Nah, berarti jumlah dari roti yang dijual di toko ini berapa gitu. Berarti 135 ditambah 159. Nah, bentuk soalnya seperti ini yang di bawah. Jadi ini roti rasa coklat ditambah roti rasa stroberi. Nah, ini jumlah roti yang dijual. Nah, katanya sebanyak 226 roti sudah terjual. Berarti kalau terjual, otomatis rotinya berkurang dari persediaan yang tadi disediakan. Nah, terjual 226, berarti tandanya dikurang. 135 ditambah 159 dikurangi 226 sama dengan, kita lihat jawabannya. Ya. Cara mengerjakannya dari depan dulu. Dari sini dulu ya. 135 ditambah 159 dulu. Seperti biasa dari belakang ya, dari satuan. 5 tambah 9 14. 4-nya di bawah, 1-nya di atas. 1 ditambah 3 tambah 5 9. 1 tambah 1 2. Nah, sekarang kan yang dalam kurung sudah kita ketahui hasilnya. Maka hasilnya sekarang dikurangi dengan 226. 294 dikurangi dengan 226. Yang pertama kita kerjakan yaitu 4 dikurang 6. Karena 4 gak bisa, jadi kita minjem dulu 10 dari sini. Jadi sekarang dia menjadi 14. 14 dikurangi 6 sama dengan 8. Nah, sekarang 9-nya karena sudah dipinjam, jadinya dia 8. 8 dikurang 2 6. Nah, 2 dikurang 2 habis 0. Jadi kalau 0 nggak usah ditulis, kalau di depan 0 nggak usah ditulis. Oke, bisa dipahami ya. Nah, jadi sisa roti yang belum terjual yaitu 68. Nah, sudah ditulis ya. 68. 135 ditambah 159 dikurangi 226 sama dengan 68. Nah, seperti itu ya anak-anak semuanya. Jadi kalau kita menyelesaikan soal cerita, kita buat dulu soalnya, bentuk soalnya seperti apa. Kemudian kita kerjakan. Kalau dapat soal mengenai penjumlahan dan pengurangan, jangan lupa menggunakan cara ya mengerjakannya, supaya Bu Guru tahu kalian sejauh mana pemahaman mengenai penjumlahan dan pengurangan bersusun pendek. Nah, cukup sekian anak-anak semuanya. Bu Guru ucapkan terima kasih bagi anak-anak yang sudah menyaksikan pembelajaran ini, dan Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kata-kata yang tidak baik, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.